Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan membahas kebutuhan Liverpool akan gelandang bertahan dan pemain yang baru saja mereka datangkan, Wataru Endo. Liverpool sangat membutuhkan gelandang bertahan baru setelah keluarnya Fabinho ke klub Liga Saudi, Al Ittihad. Sebenarnya, Liverpool masih memiliki dua pemain yang bisa dimainkan sebagai gelandang nomor 6, yaitu Stefan Bajcetic dan Thiago Alcantara. Namun di awal musim ini Bajcetic belum fit dan masih terlalu muda, dan Thiago pun lebih banyak berkutat dengan cederanya. Memang sebelumnya Liverpool sudah mendatangkan dua gelandang baru, Mac Allister dan Szoboszlai. Namun keduanya merupakan gelandang yang skill setnya lebih menyerang dan lebih cocok dipasang sebagai gelandang nomor 8. Sedangkan untuk gelandang nomor 6, Liverpool membutuhkan pemain dengan kemampuan bertahan yang lebih dominan untuk bisa menjadi filter pertama pertahanan dan mengcover area luas di lini tengah. Dalam upaya merekrut gelandang bertahan baru, The Reds mulai menemui masalah ketika pemain incarannya yaitu Romeo Lavia juga bergabung ke Chelsea. Setelah sebelumnya, gelandang nomor 6 Brighton yaitu Moises Caicedo bergabung dengan klub asal London tersebut. Sementara Liverpool belum mendapatkan gelandang bertahan baru, di atas lapangan, Jurgen Klopp mencoba memaksimalkan pemain yang ada dengan memasang Mac Allister sebagai gelandang bertahan di formasi 4-3-3. Memang di klub sebelumnya, ia beberapa kali dimainkan sebagai gelandang bertahan, namun di sistem double pivot dengan Caicedo yang mendampinginya. Di laga perdana versus Chelsea, meski Mac Allister nggak terlalu buruk bermain sebagai single pivot, tetap terlihat kekurangan di lini tengah Liverpool dengan nggak adanya gelandang bertahan murni. Seperti yang disampaikan di awal, Mac Allister merupakan gelandang dengan skill set yang lebih menyerang. Tentunya nggak optimal ketika dihadapkan dengan situasi yang lebih bertahan dan harus mengcover area yang luas. Terlihat beberapa kali gelandang asal Argentina tersebut lepas saat berupaya melakukan intercept dan meninggalkan area yang luas di lini tengah, sehingga peran gelandang bertahan sebagai filter pertama nggak berjalan dengan baik. Seperti di klip ini, pembacaan bola dia gagal dan interceptnya pun lepas. Kehilangan dua pemain incaran dan kebutuhan gelandang bertahan murni yang semakin mendesak, Liverpool merekrut pemain berkebangsaan Jepang di posisi tersebut, Wataru Endo dari Stuttgart. Berbeda dari dua incaran sebelumnya yang berharga fantastis, Endo direkrut dengan bandrol yang cukup murah, yakni 18 juta euro, dikarenakan usianya yang sudah menginjak 30 tahun dan nggak banyak pesaing dari klub lain. Endo langsung debut di match versus Bournemouth setelah Mac Allister di kartu merah. Ia mengawali kiprah di kancah sepak bola Eropa dari tahun 2018 bersama klub Belgia Sint-Truiden, sebelum akhirnya di tahun 2019 Stuttgart merekrutnya. Endo langsung menjadi pilar penting klub asal Jerman tersebut, bahkan musim lalu ia dipercaya menjadi kapten. Jika dibandingkan dengan Fabinho melalui radar chart berdasarkan performa musim lalu, sekilas Endo memiliki keunggulan dalam dua aspek yaitu defending dan attacking. Sedangkan pada aspek passing dan possession, statistik Endo nggak begitu menonjol, karena Stuttgart bukanlah tim yang dominan sehingga ia nggak begitu banyak terlibat dalam penguasaan bola. Sebagai gelandang bertahan, atribut defense atau bertahan menjadi salah satu hal utama yang ditawarkan olehnya. Ia memiliki kemampuan untuk melakukan marking gelandang lawan yang berada di areanya. Endo nggak malas untuk melakukan pressing ke belakang. Lalu melakukan cover ruang di area pertahanan saat salah satu bek keluar meninggalkan posisinya. Fabinho di Liverpool sebagai single pivot di formasi 4-3-3, sedangkan Endo baik di timnas Jepang maupun Stuttgart seringkali bermain di sistem double pivot dalam formasi 4-4-2 ataupun 3-4-2-1. Dengan sistem ini, Endo dan gelandang satunya bisa bergantian untuk bergerak naik turun ataupun melebar ke samping.
Hal inilah yang menjadikan statistik attacking Endo menjadi lebih unggul. Sebagai gelandang bertahan, catatan gol dan asisnya terbilang cukup oke. Karena dengan adanya gelandang lain sebagai tandemnya tadi, ia sesekali bisa naik untuk membantu serangan terutama di fase transisi positif dari bertahan ke menyerang. Kontribusi attacking selain pergerakan ofensifnya juga bisa memberikan andil dengan kemampuan chance creation-nya. Beberapa kali, ia bisa melepaskan trupas atau umpan terobosan, melewati celah di pertahanan lawan, ataupun melepaskan long pass dari area yang dalam, mengekspos ruang di belakang pertahanan. Selain itu, ia juga cukup piawai dalam situasi bola mati. Lewat kecermatannya, ia seringkali bisa mengambil keuntungan ketika terjadi kemelut di area pertahanan lawan. Kemampuan duel udaranya pun cukup baik, yang bisa dimanfaatkan untuk menyambut umpan lambung dari situasi bola mati. Yang menjadi catatan dari Wataru Endo adalah beberapa kali ia lepas dalam melakukan penjagaan terhadap lawan. Hal ini dikarenakan body orientation dan juga jarak yang masih terlalu jauh dari lawan, sehingga mereka masih memiliki ruang untuk bergerak. Terbiasa bermain di sistem dua gelandang bertahan juga patut menjadi perhatian. Akankah ia bisa dengan cepat menyesuaikan dengan peran single pivot? Atau Klopp bisa menyiasatinya dengan inverted fullback yang akhir-akhir ini Liverpool terapkan sehingga Trent Alexander-Arnold bisa mendampingi Endo di lini tengah. Selain itu, struktur seperti di klip ini juga bisa diterapkan oleh Klopp dengan Trent Alexander-Arnold yang tetap melebar namun positioning McAllister sebagai gelandang nomor 8 berdampingan dengan Endo. Sedangkan gelandang nomor 81-nya yaitu Szoboszlai naik sejajar dengan Jota sehingga terbentuk shape 4-2-4. Endo dengan segala kelebihan dan kekurangannya harus segera bisa beradaptasi dengan perannya sebagai gelandang bertahan di Liverpool. Namun yang menarik adalah apakah Liverpool akan merekrut gelandang bertahan lainnya selain Endo, mengingat pemain bernomor punggung 3 itu sudah menginjak 30 tahun, atau proyeksinya hanya jangka pendek, dan statusnya yang bukan pemain top. Jika ada yang bertanya kenapa channel ini tanpa iklan, saat ini Ruang Taktik kena ban AdSense karena invalid traffic. Jadi, channel ini sekarang tanpa pemasukan iklan dan besar harapan admin teman-teman bisa bantu seikhlasnya lewat Saweria di deskripsi atau di QR code ini.